Halo semuanya. Nah, di video kali ini Ade bakal ngerangkum bacaan apa aja yang udah Ade baca dan penilaian Ade terhadap buku tersebut. Di bulan ini, yaitu bulan Agustus, Ade udah ngebaca kira-kira 5 buku. Ada 5 buku yang Ade baca karena memang hanya 5 buku yang ada di tumpukan TBR Ade, hanya 5 buku yang Ade beli di bulan ini. Yang unboxingnya juga ada di YouTube ini, tonton aja. Jadi untuk tahu ulasan lebih lanjutnya, tonton videonya sampai habis ya. Oke, buku pertama yang Ade baca di bulan ini adalah ini dia. Buku yang berjudul White Wedding yang ditulis oleh Ziggy Zesha Zufina Zabriskie. Akhirnya Ade bisa baca nama penulisnya. Oke, buku ini diterbitkan oleh Pastel Books yang termasuk ke dalam Mizan Media Utama gitu. Jadi, buku ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang berusia 11 tahun. Dia terlahir albino. Apa itu albino? Albino adalah kurangnya melanin di dalam tubuh seseorang sehingga menjadikan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu putih semuanya, sampai bulu matanya juga putih gitu, pucat, ya keadaan tidak normal secara fisik gitu. Jadi karena satu dan lain hal, ada beberapa penyebab di dalam kehidupannya Elvira yang dia sebut sebagai kesialan itu terjadi karena warna putih. Dia jadi punya pemikiran atau mindset dia membenci warna putih. Warna putih itu adalah warna kesialan buatnya gitu. Sebaliknya ada Sierra. Sierra ini adalah pengajar sekaligus teman untuk Elvira, karena Elvira ini tidak bersekolah secara formal. Lelaki berusia 15 tahun yang sangat menyukai warna putih. Bagi Sierra, warna putih itu melambangkan kebahagiaan, melambangkan kedamaian, dan melambangkan ketenangan. Seperti itu. Jadi misinya Sierra salah satunya itu adalah untuk membuat Elvira merasa suka dengan warna putih dan otomatis suka dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Karena buku ini bergenre love fantasy gitu kan, jadi pada akhir cerita ada tuh dibuat kayak yang oh my god, pantesan itu kayak ada beberapa hal mengganjal, kayak emang ada yang manusia sebaik Sierra. Serius ya, Sierra ini digambarkan sangat manis di dalam cerita ini. Ada beberapa dialog yang bisa membuat Ade tuh senyum-senyum gemai karena dialog Sierra untuk Elvira, perilaku Sierra untuk Elvira itu tuh kayak yang wah, kenapa Sierra nggak ada di hidupku gitu, jadi baper ya. Tapi ya seperti itu. Buku ini bergenre love fantasy gitu, jadi siap-siap dapat sedikit bocoran. Oke. Aja ke buku kedua yang ada baca, yaitu buku yang berjudul Nama Saya Nujot, Usia 10 Tahun dan Janda. Buku ini ditulis oleh Nujot Ali sendiri bersama Delvin Minoy, diterbitkan oleh penerbit Alfabet gitu. Buku ini memiliki jumlah halaman 236 halaman. Oke, buku ini menceritakan tentang tentu saja Nujot, menceritakan Nujot dengan perjuangannya untuk mendapatkan kemerdekaan sebagai perempuan dan sebagai manusia untuk dapat mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Gitu. Jadi Nujot ini mengalami pernikahan dini dikarenakan suatu sistem yang dianut oleh masyarakat Yaman berekonomi rendah, yaitu menikahkan anak di usia yang belum pantas atau belum akil baligh tanpa persetujuan dari si anak ini sendiri. Padahal seperti yang kita telah mafhum
bahwasanya pernikahan anak di usia dini itu sangat berisiko tinggi, baik secara psikologis maupun biologis untuk si anak yang mengalaminya gitu. Berbagai tekanan yang akan dialami. Sebagai contoh itu terjadinya kematian ibu dan anak, lahirnya juga generasi-generasi yang tidak berpendidikan, pada akhirnya tidak bisa mandiri untuk dirinya sendiri, sehingga jadinya circle kemiskinan itu tidak akan pernah berhenti gitu. Berbagai lika-liku perjuangan yang dihadapi oleh Nujot ini menyadarkan Ade bahwasanya memang tidak mudah untuk kita mengubah sistem, keluar dari zona aman, untuk keluar dari kepatuhan yang ada di norma-norma Yaman salah satunya. Membuat Ade juga bersyukur bahwasanya Ade terlahir sebagai wanita yang memiliki kemerdekaan dalam hidupnya gitu, merdeka memilih apa yang Ade mau dalam hidup Ade, merdeka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Dari buku ini Ade tahu bahwasanya di pedesaan Yaman hanya anak laki-laki yang diperbolehkan untuk mengakses pendidikan atau bersekolah, karena anggapan mereka bahwasanya anak perempuan itu sangat rentan terancam bahaya pada saat mereka mau ke sekolah, pada saat di sekolah dan sebagainya gitu. Padahal dengan adanya pemikiran seperti itu, yang membahayakan bagi perempuan itu sendiri adalah pemikiran itu sendiri gitu, pemikiran bahwasanya perempuan itu berbahaya jika bersekolah. Padahal dengan pendidikan, dengan bersekolah, mereka akan menjadi lebih mandiri ke depannya. Seperti terdapat penelitian studi yang berupa pernikahan dini di Yaman, konsep dasar memberantas pernikahan dini di Hadramaut dan Hodeida, suatu wilayah di daerah Yaman, yang dilaksanakan oleh Universitas Sanaa 2006. Menurut studi ini, pernikahan dini adalah alasan utama gadis-gadis Yaman kekurangan akses pendidikan. Di Yaman, 70% wanita buta huruf, menyebabkan mereka tidak berpendidikan, mereka tidak dapat mandiri, tidak dapat bekerja sendiri. Segala keputusan itu ada di tangan laki-laki, atau ayah atau saudara laki-laki yang ada di keluarga itu gitu. Hal itu menyebabkan budaya patriarki yang sangat besar. Belum lagi jika nantinya si suami tidak dapat memenuhi kebutuhan di rumah tangganya, si perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, si perempuan tidak bisa bekerja. Yang ada hanya kemiskinan itu akan terus ada gitu. Dan yang Ade senang juga, hasil dari penjualan buku ini itu bisa sampai ke Nujot dan membiayai sekolah Nujot hingga saat ini. Seperti itu sih. Jadi rasanya happy dengan sedikit sekali kontribusi untuk Nujot setelah berbagai hal yang dialaminya digambarkan di buku ini. Oke, buku ketiga yang Ade baca di bulan ini adalah buku yang berjudul Tiny Acts of Love, menceritakan tentang seorang ibu muda yang mengalami sindrom pasca melahirkan. Untuk selanjutnya, selengkapnya itu buku ini udah ada review di podcastnya Ade, di podcast Riuh Riak Pemikiran. Nanti linknya Ade taruh di bawah ya, dicek. Itu buku keempat yang juga Ade selesaikan di bulan ini adalah buku yang berjudul Si Anak Cahaya. Untuk review lengkapnya juga udah Ade buat videonya di YouTube channel ini. Linknya juga bakal Ade sertakan di bawah, bisa dilihat ya gimana reviewnya. Dan buku terakhir yang berhasil Ade selesaikan baca di bulan ini adalah buku yang berjudul Gadis Tanpa Nama, ditulis oleh Marina Kampman. Si gadis tanpa nama ini sendiri sekarang sudah punya nama, bersama Vanessa James, anaknya, dan Lynne Bartley, penulis yang membantu mereka menyelesaikan tulisan ini. Buku ini diterbitkan oleh Serambi, penerbit Serambi, dan buku ini berjumlah 389 halaman. Seperti bisa dilihat ya, seperti Tarzan ya, benar. Buku ini menceritakan tentang Marina Kampman dulunya,
pada tahun 1954 kejahatan penculikan itu marak sekali terjadi di Kolombia gitu. Jadi pada saat itu si Marina Kampman ini diculik pada usia 4 tahun, dan karena satu dan lain hal tiba-tiba dia ditinggalkan begitu saja di dalam hutan, tidak tahu apa penyebabnya gitu ya. Jadi seperti yang kita ekspektasikan ya, anak usia 4 tahun yang masih sangat kecil ditinggal di tengah hutan rimba belantara yang banyak hewan buas. Kita pikir dia tidak akan selamat, dia akan mati dimakan hewan buas atau tidak bisa bertahan hidup, keracunan ataupun apa. Tapi ternyata Marina Kampman bisa beradaptasi hidup di dalam hutan bersama kawanan monyet. Wow, dan ternyata cerita Tarzan itu benar ada. Karena Marina Kampman ini ditinggalkan di dalam hutan dari berusia 4 tahun, dia tumbuh menjadi anak yang tidak bisa berbicara, bukan tidak bisa berbicara sih, tapi lupa dengan bahasa manusia dan tidak bisa berjalan normal layaknya manusia dengan 2 kaki gitu. Jadi ya secara naluriah dia mengikuti kawanan monyet itu, dia meniru apa yang mereka lakukan dari segi cara mencari makan, cara dia melindungi dirinya. Marina Kampman ini berlaku layaknya monyet itu. Hingga pada akhirnya dia ikut pada kawanan pemburu, sepasang pemburu bisa dibilang. Dia menemui si pemburu tersebut tanpa berbicara sama sekali, dan malang nasibnya malah si pemburu tersebut bukannya menyelamatkan Marina Kampman, malah menjual Marina Kampman ini ke perdagangan anak dan menjalani kehidupan layaknya pembantu gitu. Tapi ya berat dijalani karena memang Marina Kampman tidak bisa berbicara, tidak bisa hidup layaknya manusia. Pokoknya kemirisan yang terjadi di hidupnya mengantarkan dia hingga akhirnya dia lari, mengantarkan dia menjadi anak jalanan, beradaptasi, dan akhirnya bisa berbicara. Namun walaupun kehidupan yang dijalani oleh Marina Kampman ini tuh sangat berat, tapi dia optimis, dia tidak pantang menyerah. Pada saat ingin menyerah pun dia ingat ada narasi di dalam novel ini. Dia ingat bahwasanya pada saat pertama kali dia melihat monyet mengambil kacang Brazil gitu untuk dimakan, tapi kulitnya itu sangat keras gitu. Semuanya tidak pantang menyerah begitu saja. Dia mencari batu dan kemudian memukul-mukul si kacang tersebut agar mau mengeluarkan isinya gitu. Akhirnya dia berpikir kacang yang terlezat tidak akan dengan mudah menyerahkan isinya gitu. Begitu juga dengan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram itu tidak akan mudah digapai. Harus ada perjuangan, harus ada. Saya nggak tahu ini udah berapa menit videonya, bakal berapa panjang. Jadi ini dia 5 buku yang Ade baca bulan ini. Sebenarnya buku ini selesai sebelum bulan ini berakhir sih. Sebelum bulan Agustus berakhir, itu udah ada selesaiin bacanya. Dari tanggal 23 udah ada selesai baca. Karena emang tiba Ade udah selesai, udah habis gitu. Jadi mungkin kerjaan Ade buat video aja gitu. Jadi curhat gitu. Jadi masih menunggu buku-buku berikutnya yang datang untuk Ade review dan Ade unboxing lagi. Dan terima kasih sudah tonton video ini sampai detik ini, jika ada yang sampai detik ini ya nontonnya. Dan sampai bertemu di video-video Ade selanjutnya. Bye. Tunggu dulu. Jangan lupa untuk like jika kamu suka dengan video ini, komen jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka baca buku. Jadi bisa saling berbagi rekomendasi. Sekali lagi, see you and bye!